Halo, selamat pagi, selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru, tentu pada mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, pada semester genap ini, tahun ajaran 2020-2021, kita akan belajar tentang mata pelajaran keterampilan dasar komputer di bab 3, buku paket kalian. Silakan kalian buka di halaman 65. Bagi yang belum memilikinya, segera untuk memilikinya, meminjamnya di sekolah, ya, agar membantu kalian mengikuti materi-materi yang Pak Guru berikan lewat video-video ajar. Oke anak-anak, untuk membantu kalian dalam proses belajar ke depan, ada 3 kata kunci yang Pak Guru berikan kalian untuk mempermudah kalian untuk mengikuti dan belajar di luar atau dimanapun kalian berada. Pertama adalah perangkat lunak, kedua perangkat keras, dan yang ketiga adalah program aplikasi. Ya, nah ketiga kata kunci ini kalian harus ingat supaya membantu kalian. Misalnya kalian browsing internet, kalian ketik perangkat lunak. Oh, perangkat lunak itu ternyata ini. Perangkat keras, oh perangkat keras itu tentang ini. Program aplikasi, oh program aplikasi tentang ini. Nah, itu akan membantu kalian dalam proses belajar ke depan selama pandemik ini. Ya, yang walaupun kita belajarnya lewat virtual atau daring. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materinya, alangkah lebih baiknya kita intro dulu. Baik anak-anak, materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang berbagai macam perangkat keras komputer. Submaterinya adalah CPU atau Central Processing Unit seperti pada gambar ini. Pak Guru ingatkan kembali bahwa kita sudah pernah belajar tentang 3 komponen yang ada pada komputer itu sendiri. Yaitu pertama, hardware atau perangkat keras komputer, software atau perangkat lunak komputer, dan brainware atau pengguna. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Oke, langsung saja pada materinya. Pada pembahasan sebelumnya, kalian telah pelajari beberapa perangkat komputer. Seperti halnya sebuah mobil atau kendaraan, di dalamnya ada beberapa perangkat yang saling terkait agar mobil atau kendaraan tersebut dapat berjalan. Misalnya, harus ada mesin dan perlengkapan di dalam mesin itu sendiri. Rodanya, perangkat remnya, pengolah bahan bakar agar menjadi sebuah sumber tenaga dan lain sebagainya. Di dalam komputer tidak jauh berbeda karena komputer dapat bekerja apabila ada CPU atau Central Processing Unit yang di dalamnya ada motherboard atau mainboard dan beberapa chip pendukung. Misalnya memori, hard disk, keyboard, mouse, dan perlengkapan lain. Nah, untuk membantu kalian dalam memahami, maka dengarkan ulasan dalam video yang Pak Guru sampaikan ini. Nah, anak-anak, CPU atau Central Processing Unit merupakan unit proses yang menjalankan instruksi, mengolahnya, dan melakukan komunikasi. CPU yang disebut juga prosesor atau mikroprosesor sering disebut otaknya sebagai pemikirnya. Ya, mikroprosesor merupakan suatu chip dan dibuat dengan bahan semikonduktor yang mengandung sejumlah komponen transistor ukuran mikroskopik atau kecil, jadi sangat kecil. Perlu kalian ketahui bahwa di dalam CPU itu sendiri mempunyai 2 bagian yang sangat penting, sangat fundamental, dan kegunaannya bisa dikatakan mutlak dalam komputer. Itu harus ada, ya. Yakni yang pertama unit kontrol dan yang kedua unit aritmatika logika. Perhatikan baik-baik ya. Ada 2 hal penting yang ada dalam komputer atau CPU itu sendiri. Pertama, unit kontrol. Apa itu unit kontrol? Unit kontrol itu mempunyai fungsi sebagai unit pengendali seluruh komponen dalam sistem komputer. Pengendalian dilakukan dengan berdasarkan instruksi-instruksi yang terdapat pada program komputer. Jadi ada skrip-skrip program di sana yang dijalankan oleh unit kontrol. Dia yang mengendalikan semuanya, ya. Nanti kalau kalian suatu saat siapa yang ngambil bagian jurusan komputer atau IT,
kalian akan sering menemukan tentang hal-hal seperti ini, tentang apa itu instruksi-instruksi yang biasa disebut dengan script program, ya. Dan yang kedua, unit aritmatika logika. Kalian buka di halaman 67 ya, di buku paket kalian. Apa itu unit aritmatika logika atau biasa disingkat ALU? Nah, unit aritmatika logika adalah operasi-operasi perhitungan atau aritmatika seperti pengurangan, penjumlahan, dan perkalian maupun operasi pembanding. Nah, kalau berbicara pembanding berarti kita berbicara logika. Ada logika di sana yang dilakukan dalam unit ini. Nah, di dalamnya terdapat komponen yang disebut register. Nah, komponen ini berupa memori khusus yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi ALU atau aritmatika logika. Anak-anak sekalian, kalian dapat memperhatikan gambar yang Pak Guru tayangkan dalam video ini, bahwa piranti input mempunyai tugas untuk menginput data. Kemudian secara otomatis akan diproses dalam CPU yang didukung oleh beberapa komponen yang lain seperti memori maupun media penyimpanan sekunder. Pada waktu kalian menginput data, kalian dapat melihat melalui piranti output. Ya. Jadi kalian bisa lihat gambar alur prosesnya mulai dari input data menggunakan keyboard. Jadi pada saat kalian itu mengetik, kalian sedang menginput. Kalian sedang menginput, lalu CPU atau komputer memprosesnya. Nah, sebelum biasanya data itu kita masih ketik, kan belum tersimpan di hard disk secara permanen, ya. Maka ada namanya penyimpanan sekunder. Jadi misalnya kalau kita belum simpan secara permanen lalu mati lampu, maka data kita itu akan hilang karena itu masih dalam kategori penyimpanan sekunder, penyimpanan sementara. Nah, lalu kemudian untuk piranti outputnya bisa langsung dicetak, yaitu pirantinya tadi itu salah satunya piranti outputnya itu printer atau monitor dari komputer kalian. Itulah piranti output yang bisa kalian akses atau bisa kalian lihat, ya. Semoga kalian bisa pahami apa yang Pak Guru sampaikan, yaitu dalam CPU sendiri ada dua hal atau dua komponen penting yang sangat fundamental, yang sangat mutlak, yaitu pertama unit control dan yang kedua unit aritmatika logika. Kalian harus pahami benar-benar dua hal ini, ya. Nah, itu tadi video yang barusan saja Pak Guru sampaikan, yaitu tentang CPU atau Central Processing Unit, yang dimana CPU di dalam CPU sendiri memiliki dua komponen penting, yaitu pertama unit control dan yang kedua unit aritmatika logika atau biasa disingkat ALU. Nah, semoga kalian dapat mengerti apa yang Pak Guru sampaikan hari ini, dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jika ada yang kalian belum pahami, belum dimengerti, kalian bisa menanyakan Pak Guru lewat WA atau lewat GCR, atau juga bisa langsung komen langsung di video ini. Oke, salam teknologi, tetap jaga kesehatan.